Kapan kalian mau culik saya, bunuh saya, serang saya? Tinggal sebut aja. Kapan kita mau perang? Sebutkan harinya, sebutkan tempatnya, sebutkan tanggalnya. Bawa kau punya pasukan monyet semua. Kami akan lawan kalian sampai tetes darah terakhir. Melawan Rizik Syihab adalah suatu kewajiban dan bagian daripada jihad bagi semuanya. Karena membiarkannya adalah berarti akan merusak tatanan negara kesatuan Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Di video kali ini kita akan membahas tentang pernyataan Abah Setu, di mana Abah Setu ini merespon atas tantangan perang yang dilontarkan Habib Rizik Syihab kepada PWI Laskar Sabilillah. Sebagaimana kita ketahui bahwa Rizik Syihab ini sudah membuat maklumat yang intinya adalah mengajak berperang kepada perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Saya mau sampaikan nih kepada monyet yang sudah mendirikan ormas monyet dengan laskar monyet yang didukung oleh sejumlah jenderal-jenderal monyet, saudara. Ada oknum-oknum jenderal-jenderal monyet yang mendukung ormas monyet ini, saudara. Saya mau sampaikan kepada mereka, sudahlah, capek kita. Kalian setiap hari menghina, memfitnah, capek. Kita perang aja deh. Kita perang aja. Yuk, kapan kalian mau culik saya, bunuh saya, serang saya? Tinggal sebut aja. Kapan kita mau perang? Sebutkan harinya, sebutkan tempatnya, sebutkan tanggalnya. Bawa kau punya pasukan monyet semua. Kami akan lawan kalian sampai tetes darah terakhir. Nah, merespon daripada video ancaman atau tantangan perang Rizik Syihab ini, kemudian Abah Setu membuat pernyataan. Sesungguhnya melawan Rizik Syihab adalah bukan hanya tugas PWI, kalau Abah sampaikan, tetapi adalah merupakan juga bagian daripada tugas negara, tugas tentara, tugas polisi, ya. Jangan lupa, Rizik Syihab itu adalah khilafah. Dan jangan lupa, khilafah itu adalah berseberangan dengan spirit negara kesatuan Republik Indonesia yang dibangun dengan berbagai budaya, ya, berbagai landasan agama. Karena kemerdekaan negara ini adalah bukan hanya milik orang Islam saja. Dan yang keduanya adalah khilafah selalu berseberangan dengan Pancasila. Karena mereka menganggap Pancasila adalah togut, ya. Bahkan Rizik Syihab sudah sering mengatakan Pancasila adalah pantat Cina dari semua. Maka yang berkaitan dengan video yang diberikan Kang Ridwan kepada Abah, melawan Rizik Syihab adalah satu kewajiban dan bagian daripada jihad dari semua, ya. Karena membiarkannya adalah berarti akan merusak tatanan negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian Abah Setu melanjutkan tentang bagaimana sikapnya terhadap apa yang diucapkan oleh Rizik Syihab ini. Ingat, satu-satunya negara di dunia yang memiliki 800 suku dengan 1.200 bahasa dan tidak ada masalah cuma Indonesia. Kemudian Abah Setu melanjutkan tentang bagaimana sikapnya terhadap apa yang diucapkan oleh Rizik Syihab ini. Insya Allah sekarang seluruh Nusantara sudah bergerak dari semua, baik dari Bali bahkan Hindu sekalipun siap kalau seandainya terjadi keributan dengan mereka adalah. Maka sering dikatakan sahabat oleh orang bijaksana di Nusantara ini, silakan kalian bawa Hindu ke sini, silakan bawa Buddha ke sini, silakan bawa agama apapun, tetapi yang masih berlandaskan kepada mendahulukan adalah kemanusiaan, rasa adil dan beradab, adalah menghargai manusia, sesama manusia, toleransi, ya. Lihat oleh kalian negara-negara yang mana di dunia ini yang sukses menjadi negara Islam tadi. Kemudian Abah Setu melanjutkan, PWI dan FPI itu tapi adalah menjadi persoalan negara. Dan inilah juga menjadi persoalan negara sekarang adalah ompong tadi semua. Tadi dulu negara kita mempertahankan kemerdekaan ini adalah sama saja kalau dia bukan asli penduduk bumi ini tadi semua. Maka ke depan 2029 maka sekarang ketua
pesan kepada kita semua sekarang, sahabat, adalah jangan biarkan momentum yang ada ini. Inilah kesempatan untuk libas Rizik Syihab sampai habis dengan keantek-anteknya semua kalau perlu. Kita melihat bagaimana reaksi yang sangat emosional dari Abah Setu terhadap apa yang diucapkan oleh Rizik Syihab ini. Dan juga buat negara, jangan biarkan ini terjadi semuanya. Jangan kita bukan bangsa pecundang. Kalau soal perang, kita lah jagonya, ahlinya dari dulu. Ya, bagaimana Majapahit, Sriwijaya, Pajajaran, semuanya adalah ahli-ahli perang, ahli-ahli strategi dari semua. Mana kisah orang Arab perang menang dari semua, ya. Hanya nafsunya saja yang gede, tapi nalarnya tidak jalan dari semua, ya. Apalagi orang-orang yang belagu, yang merasa mulia di sini tadi semua. Diadu jeung aing, itu kan tadi semua. Nah, orang kayak kita udah nggak pernah. Kita punya Tuhan, nggak pernah kita merasa takut mati, karena kematian adalah indah. Karena kita semuanya adalah harus merindukan mati. Semuanya harus merindukan mati, karena inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita asal dari Allah, harus balik pada Allah. Apa takut dengan mati? Kita melihat bagaimana dengan penuh ketegasannya Abah Setu kemudian memberikan himbauan kepada umat Islam secara umum, khususnya kepada perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, untuk siap siaga menghadapi ancaman daripada Rizik Syihab serta para pendukungnya. Dimanapun kalian, kalau butuh pasukan, kasih tahu tadi semua, karena kita sudah punya koordinasi, ya. Kita udah siap, insya Allah semuanya udah siap, ini semua, ya. Abah selalu berkoordinasi, bahkan insya Allah dengan teman-teman juga di Bali sekalipun, ya, kita sudah siap tadi semua, ya. Karena ini bukan masalah urusan kecil, ini adalah urusan penghinaan kepada martabat sebuah bangsa dan sebuah makhluk yang datang entah dari negeri mana, keluar dari batu mana, kemudian sok di sini merasa menjadi pahlawan, merasa sebagai pemimpin Islam, imam tengek dari semua imam apa namanya, ya, yang diurusnya adalah hanya urusan apa namanya liang dari semua, ya. Habib Rizik Syihab ini dalam pandangan daripada Abah Setu maka tidak bisa disikapi dengan meremehkannya, tetapi harus disikapi dengan kesungguh-sungguhan dan keseriusannya atas ancaman atau ajakan berperang kepada perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Tapi Abah Setu kemudian meyakinkan bahwa perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah sudah siap menghadapi tantangan daripada Rizik Syihab ini, di mana beliau sudah mengkonsolidasikan, sudah mengkoordinasikan dengan berbagai pihak, terutama dari pengurus-pengurus dan anggota perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah di wilayah-wilayah yang ada di negeri Republik Indonesia ini. Ada beberapa hal yang bisa kita analisa. Yang pertama adalah bahwa apa yang disampaikan oleh Rizik Syihab ini memang adalah sesuatu yang tidak bisa dianggap remeh, tidak bisa dibiarkan, tetapi harus disikapi dengan sungguh-sungguh dan serius. Kenapa? Karena Rizik Syihab ini, dia sudah memiliki massa, memiliki jamaah, memiliki pasukan bahkan yang terkumpul dalam front persaudaraan Islam. Dia bisa menggerakkan daripada orang-orang yang dianggap muhibbin itu yang kemudian untuk menciptakan kegaduhan dan keonaran. Nah, ini sudah terjadi. Kita lihat kejadian di Karanganyar, ada sekelompok daripada muhibbin dan front persaudaraan Islam yang menggeruduk daripada Mbah Mono. Dan juga ada beberapa kejadian yang lainnya. Oleh karenanya, apa yang diancamkan atau ditantangkan oleh Rizik Syihab ini tentu tidak bisa disikapi dengan asal-asalan atau menganggap sepele, tetapi harus juga disikapi dengan serius. Oleh karenanya, sungguh benar apa yang dilakukan oleh Abah Setu dengan mengkoordinasikan, mengkonsolidasikan dengan anggota-anggota PWI lainnya, dengan pengurus-pengurus lainnya, agar siap siaga menghadapi ancaman yang akan dilakukan atau yang akan muncul akibat dari pernyataan Rizik Syihab ini.
Lalu yang berikutnya yang dapat kita analisa adalah bahwa memang kita sebagai umat Islam di negeri ini, sebagai pribumi di negeri ini, tentu harus peduli. Karena kita ketahui bahwa Rizik Syihab ini memang bukan keturunan asli pribumi. Dia masih bangga dengan nenek tanah luhur mereka, Yaman. Bahkan menganggap Yaman itu adalah sebagai kota yang suci, kota suci mereka. Jadi mereka ini sesungguhnya adalah orang-orang yang nasionalismenya bahkan mungkin sangat-sangat tidak memiliki nasionalisme. Karena mereka tidak bangga dengan negara Republik Indonesia, walaupun terkesan setiap ceramahnya selalu NKRI, Pancasila, dan lain sebagainya. Tapi faktanya mengatakan bahwa mereka itu adalah orang-orang yang sangat-sangat tidak peduli dengan Indonesia ini. Bahkan mereka lebih memperdulikan dengan kelompoknya, dengan asobiyahnya. Buktinya saja apa yang sudah Rizik Syihab ucapkan itu. Maka Abah Setu sudah sangat benar dan harus kita dukung apa yang menjadi pernyataan daripada Abah Setu ini. Oleh karenanya kita harus waspada menghadapi berbagai macam tantangan, ancaman, terutama berkaitan dengan ancaman yang dikeluarkan oleh Rizik Syihab berkaitan dengan menantang untuk berperang kepada orang-orang yang dianggap oleh Rizik Syihab ini sebagai monyet-monyet. Ya, monyet-monyet itu identiknya adalah dengan para ulama, para kiai-kiai Nusantara yang tergabung dalam perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, yang kita pahami bahwa ini adalah perjuangan, pergerakan yang memang ingin meluruskan daripada sejarah-sejarah bangsa ini yang kemudian mulai diselewengkan oleh para habaib ba'lawi. Nah, mudah-mudahan video ini bisa memberikan inspirasi dan manfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.